Dah, jangan lupa subscribe ya. Terus videonya. Coba challenge bikin cerita bersambung dari komentar. Oke, jadi aku sudah pilih komentar-komentar kalian ya. Pertama-tama aku mau makasih dulu buat kalian yang sudah bersedia join komentar buat ikutan cerita bersambung aku. Oke, ayo kita mulai. Ruski sama Ina lagi pergi berlibur musim dingin. Kemudian, Yeay, akhirnya liburan musim dingin bersama Bebek Ruski, cek. Wah, Ina, apakah kamu senang sekarang? Ina seneng banget dong, Beb. Ina kan emang pengen kayak gini dari dulu. Tapi ternyata di sini dingin banget ya. Aduh. Wah, Ina, sepertinya kamu kedinginan. Mari kita pulang saja. Kamu tidak cocok di iklim seperti ini. Waduh, kok pulang sih, Beb? Gak apa-apa kok, aku kan masih kuat di sini. Wah, baiklah kalau begitu. Jika kamu membutuhkan sesuatu atau apa-apa, bilang saja pada saya. Iya dong, Beb. kemudian mereka bersenang-senang bermain bola es atau salju. Iya, Beb, kita main bola salju yuk. Wah, baiklah, Ina. Rasakan ini. Ya, Wah, tidak, Ina. ya, Masih tidak, Ina. Oh, waduh, Beb, maaf. Malah kena muka lagi. Beb, kamu nggak apa-apa kan, Beb? Ada yang sakit? Waduh, Beb, kamu marah ya? Maaf ya, Beb. Waduh, Beb, kamu mau ngapain? Jangan-jangan mau bales perbuatan Ina yang tadi ya? Ya udah deh, kalau emang Ruski Bebek pengen balas perbuatan Ina yang tadi, Ina nggak apa-apa kok. Tapi itu kok gede banget ya? Ruski Bebek, itu kok gede banget sih? Ruski, Ina minta maaf. Ina tadi nggak maksud pengen menyerang muka ganteng sedunia kamu, Ruski. Tadi itu nggak sengaja. Ya udah. Kalau kamu pengen balas, kamu boleh deh, Beb. Tapi jangan yang segede itu dong. Ina kan bisa mati. Ruski Bebek udah nggak sayang Ina lagi ya. wah, Ina, ketakutan lucu sekali. Haha. Oh, Ruski Bebek lagi ngerjain Ina ya ternyata. Wah, Ruski Bebek lucu jahil. sekali kamu, Ina. Lucu sekali. Hehehe, ya udah deh. Dan Ruski bikin orang-orangan salju mirip Ina. Wah, Ina, main lempar bola salju tidak seru. Mari kita buat orang salju saja. Iya deh, Beb. Coba. Orang salju dia sudah jadi. Wah, bagusnya. Ruski Bebekku emang udah tampan sedunia, tapi juga pinter ya, jago banget bikin Ina Bebeknya seneng. Wah, Ina, apakah kamu sadar itu boneka salju dia mirip siapa? Hah?
mirip kamu Ina, hidung pesek, hahaha, pendek, hahaha. Rizky Bebek. Lucu sekali kamu Ina, hahaha. Ina sabal. Saya senang sekali dipukul Ina. Ina marah lucu sekali. Terus Rusky dijadiin boneka salju sama Ina. Sekarang gantian ya. Ina yang bikinin Rusky Bebek boneka salju. Baiklah Ina, buatkan saya yang tampan. So pasti dong Beb. Bebek Rusky kan emang tampan sedunia. Tara, sudah jadi. Rusky Bebek emang yang paling tampan sedunia. Dan tiba-tiba Ina merasa kedinginan dan ingin membeli es teh lemon hangat. Aduh, Bebek. Lama-lama kok makin dingin ya. Ina, biasa saja, Tuj. Tapi aku kedinginan, Beb. Ya udah yuk, kita minum sesuatu gitu yang anget-anget. Baiklah Ina, tetapi saya tidak yakin ada yang jual anget-anget di sini. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu nggak tahu anget-anget itu artinya apa? Saya tahu, Ina. Jelas-jelas saya tahu. Kenapa Ina meragukan saya? Ngambek, lucu. Ya udah. Emangnya anget-anget itu artinya apaan, Beb? Jelas saya tahu. Minyak kayu putih. Kenapa kamu tertawa, Ina? Memangnya saya bicara lucu. Lagian kamu lucu banget sih, Beb. Anget-anget itu maksud Ina minuman hangat, Beb, bukan minyak kayu putih. Minuman hangat? Oh. Kalau begitu abang ipar membohongi saya. Waduh. Gak juga sih, Beb. Bang Indo gak bohong kok. Minyak kayu putih kan juga anget-anget. Tapi maksud Ina tuh buat anget-angetnya yang di dalam perut, Beb. Begitu. Oh, jadi seperti itu. Oke. Ya udah, sekarang mari kita beli. Baiklah, mari. Es teh manis anget. Ayo dibeli. Es teh lemon anget, manis. Kenapa ada penjual seperti itu di tempat ini? Saya tidak pernah melihatnya. Gak tahu, Beb, kok random banget ya? Kok bisa-bisanya ada abang-abang jualan di sini? Beb, Ina jadi takut, Beb. Kita pergi aja yuk. Memangnya kamu tidak jadi haus ingin anget-anget? Enggak jadilah, Beb. Lagian itu tulisannya es teh manis anget. Aneh banget kan? Masa es hangat sih? Kamu benar, Ina. Jangan-jangan dia mau culik kita. Waduh, iya ya, Beb. Jangan-jangan dia mau menculik kita lagi. Ina takut. Saya tidak mau diculik. Ya udah, Beb. Jangan nangis di sini dong. Mendingan kita kabur aja yuk. Ina juga takut diculik, Beb. Ntar
Ina nggak bisa ketemu sama Bebek lagi. Ya, kamu benar Ina. Nanti Ina saya tidak bisa bertemu Ina lagi. Ya udah Beb, ayo kita pergi aja dari sini daripada nanti diculik sama om itu. Ya, benar sekali. Mari sini Ina. Saya akan bawa kamu pergi dari sini. Ya, bye. Ruski. Ya, sepertinya itu tempat yang aman. Kita sudah jauh dari orang penculik tadi. Iya deh Beb, tapi turunin dulu deh. Ina pusing dibawa-bawa lari tadi. Ya, Ina, maafkan saya. Ina nggak apa-apa kok Beb, malah seneng. Ya, ja batu besar di sana. Ja, mari kita tidur dulu di sana. Maafkan saya Ina. Mari saya akan bantu kamu istirahat. Makasih ya Beb, sayang Bebek. Ya, bukan masalah Ina. Hehehe. Kemudian Ina kedinginan, terus Ruski kasih jaketnya dan mereka ngebucin di tempat. Beb, Ya, Ina, kenapa kamu? Wajah kamu sangat pucat. Kenapa? Apakah kamu sakit? Ina kedinginan banget. Rasanya kayak Ina mau mati deh. Ya, Ina, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu jangan mati. Tapi Ina udah gak kuat lagi Beb. Ya udah, Ina titip salam ya buat Bang Indo ya. Bilangin dia kalau Ina yang ambil Indomie dia di bawah kasur, yang dia sudah sembunyiin susah payah, tapi Ina malah ambil soalnya Ina lapar. Tolong bilangin dia ya, Bang Indo tolong maafin Ina gitu, bilangin ya. Selamat tinggal Beb. Ya, Ina, kamu tidak boleh mati. Ya, Ina, kamu pakai saja itu jaket saya dan shawl saya agar kamu hangat. Hehe. Tidak perlu khawatirkan saya. Saya kuat sekali. Saya suka dingin. Wah, bebeknya Ina emang yang paling keren sedunia. Loh, Beb, ngapain lepas baju? Muka kamu belum hangat. Kemudian Bang Indo marah karena gak diajak. Dah, udah diumpetin di bawah kasur, masih aja diambil sama maling. Emang nasib gue kali ya? Si Ina kemana lagi tuh anak? Hobinya keluyuran mulu. Gue harus hubungin dia nih. Ina, handphone kamu berbunyi. Hah? Tolong angkatin dong, Beb. Ina kan gak bisa lihat. Oh, oke. Hello? Loh, kok yang angkat malah kamu sih, Rusia? Adek gue mana? Si Ina mana? Siapa kamu? Pelakor ya? Saya tidak sudi kamu pelakor. Pelakor ingin ambil Ruski bebek kesayangan Ina. Tidak ada lain di dunia, hanya Ina. Loh, Ina milik Ruski bebek. Bebek, itu bukan pelakor, Beb. Itu kan suaranya Bang Indo. Oh,
Abang ipar. Abang ipar. Hehehe. Hello abang ipar. Abang ipar. Mana Ina? Ina ada di sini bersama saya. Ina sedang bermain salju dan liburan di sini bersama saya. Hah? Kok dia gak izin dulu sih? Kok dia main pergi aja gitu? Gak ngajak-ngajak gue lagi. Itu karena dia hanya ingin berdua saja dengan saya. Astagfirullah, tuh anak emang bandel banget ya dari lahir. Ya udah deh, jagain dia. Awas ya kalau dia sampai kenapa-kenapa. Lo gue sate terus ya. Baiklah Bang Ipar, bye-bye. Ina pasang wallpaper gambar saya. Keren sekali. Beb, tadi Bang Indo ngomong apa? Abang Ipar remap bikin sate. Wah, sate, yeay, Ina suka sate. Jangan lupa subscribe ya. Terus videonya. Kemudian ada Ame yang mengganggu mereka, terus Rusky yang marah memukul Ame. Dan Ame menyerah dan pergi. Ina pun sangat senang karena ia dilindungi dan mereka pun menikmati bermain di salju. Makasih ya Rusky Bebek. Sekarang aku udah hangat nih. Sama-sama Ina. Saya senang sekali bisa membantu kamu. Bebek, bisa aja. Ina juga seneng banget loh dibantu sama Rusky Bebek. Rusky Bebek emang Bebek Ina yang paling ganteng sedunia. Halo, kalian bersenang-senang? Tentu saja kami bersenang-senang. Saya senang sekali. Oh gitu. Kalau aku ikutan boleh gak? Tidak boleh Ame. Sekarang saya hanya ingin berdua saja dengan dia. Kamu tidak boleh ikut. Benarkan saya, Ina? Iya dong Beb, benar banget malahan. Kamu dengar sendiri kan? Lebih baik jangan ganggu kami. Kami hanya ingin bermain berdua saja. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Hus. Apaan sih pendek? Apa kamu bilang? Rusky, sabar dong Beb. Jangan marah, itu kan yang dibilang dia gak benar. Kamu kan tinggi. Kurang ajar kamu, bilang saya pendek. Kamu tidak sopan pada saya tidak sudi. Kamu harus berminta maaf pada saya. Tidak sudi kamu berkata seperti itu pada saya. Calm down bro. Maksudku itu bukan buat kamu, tapi itu bebek kamu. Kecil banget dan pendek kayak kucing, hehe. Hah? Ternyata Bang Ame lagi ngomongin Ina. Nyesel tadi Ina belain. Hajar aja Beb. Tapi emang kenyataannya begitu kan? Lagian Rusky ngapain sih suka sama kamu? Mending sama kakakku aja. Cantik, tinggi, kaya. Diam. Duh, kalau kakakku sih gak gampang tersinggung seperti itu. Dia kan orang elit. Kayak aku nih. Oh, diam kamu. Iya Rusky, ntar kamu nyesel loh gak jadiin aku temanmu lagi. Orang-orang kan iri pasti jika kamu berteman denganku. Aku kan kaya. Wah! Ampun, beruangnya ngamuk. Lari. Tolong aku Ina.
peduli lagi. Ina, jangan dengarkan dia sampah. Tapi Ruski, dia benar juga sih. Ina kan pendek dan Ina juga bukan orang kaya. Ina tidak seperti itu. Jangan bersedih. Di mata saya kamu yang paling sempurna. Kamu tahu, saya tidak akan berhenti mencintai kamu. Makasih Beb. Makasih ya Beb, udah selalu berada di sisi Ina. Ina juga merasa jadi cewek yang paling beruntung bisa disayang sama kamu Beb. Saya juga beruntung memiliki kamu, Ina. Saya senang sekali. Bebek, Ina kan jadi salting. Ih, Bebek makin pintar aja ngegombalnya. Hehe, saya masih pemula. Ya udah yuk Beb, kita main salju lagi sambil nunggu malam. Ntar malam kita makan barbeque. Давай, mari kita bermain lagi. Tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Ina. Pelan-pelan Beb. Tidak apa-apa, Ina. Kan adil saya. Iya Beb, tapi Ina takut. Beb, awas itu di depan, ada batu gede. Di mana, Ina? Saya tidak lihat. Itu Beb. Hah, bagaimana ini? Saya tidak bisa berpikir saat panik. Nah, gimana dong Beb? Muter balik aja deh. Tidak bisa, Ina. Itu kereta luncur. Ya, terus kita harus gimana dong Beb? Doakan saja bila kita selamat. Iya Beb. Aduh. Padahal itu salju, tapi kenapa keras sekali? Ina, kamu ada di mana? Ina, kamu ada di mana? Ina, kenapa kamu meninggalkan saya? Ina. Ina, jangan pergi, Ina. Saya tidak mau sendiri. Aku ada di sini Beb. Ina. Kamu tidak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Beb, masih utuh nih. Syukurlah Ina. Saya pikir kamu sudah mati. Lalu mereka bermain es dan saat malam mereka menikmati indahnya malam. Mereka bersenang-senang dan bertemu Sopet. Asik, seru banget ya Beb. Kamu benar sekali, Ina. Seru sekali. Lihat itu bintang-bintang, Ina. Cantik sekali. Wah iya ya, bener kamu Beb. Cantik sekali seperti kamu. Beb, aduh so sweet banget sih. Ina kan jadi salting. Saya sudah pintar menggombal, kakak. Beb. Ina. Loh, si Bebek ngikutin kata-kata aku barusan. Siapa di sana?
gawat, Ina. Oh, ternyata ada nona manis di sini. Kamu cantik sekali seperti bidadari. Iya, makasih. Aduh, bapaknya lebih pintar ngegombal ternyata. Ja, Ina, kenapa kamu bicara seperti itu? Oh iya dong, semua cewek yang lihat gue pasti suka sama gue. Mau tua atau muda, yang gak suka sama gue, awas ntar nyesel loh. Lagian omnya ganteng sih. Ja, bapak saya maaf ambil Ina dari saya. Itu tidak bisa dibiarkan. Saya harus bawa Ina pergi dari sini. Rusky dan Ina menemukan Sopet yang merupakan The Waifu Hunter. Lalu tiba-tiba Sopet mengambil Ina dan membawanya pergi. Rusky pun bersedih hati melihat hal tersebut. Ina, mari ikut saya. Hah? Kenapa, Beb? Bukannya itu bapak kamu ya? Ja, benar Ina, tapi dia punya racun cinta. Nanti kamu jadi suka pada dia. Dan kamu akan tinggalkan saya. Saya tidak maaf itu terjadi. Kamu masih sayang pada saya, kan? Mari ikut saya pergi. Iya deh, Beb. Iya, ikut Bebek aja. Mau kemana? Dedinya Rusky. Ina, Kita kan udah janji pengen main bareng. ja, papa, jangan culik dia. Dia adalah bebek saya. Ina takut. Beb, tolongin Ina, Beb. Kabur! Ja, Ina diculik. Saya sedih sekali. Kenapa saya tidak bisa menolong dia? Ja, saya tidak boleh diam saja. Saya harus selamatkan bebek Ina. Saya pasti bisa selamatkan dia. Kemudian mereka main salju dan kejar-kejaran. Aduh, lucu banget sih. Anak siapa ini? Ayo sini main sama aku. Aduh, Dedi kan papa mertuanya Ina. Harusnya Dedi tuh restuin Ina bersama Rusky Bebek dong. Ngapain sama dia? Mending sama bapaknya, lebih pro. Hah, kok gitu sih? Loh, kok siapa yang lempar? Aduh, mataku perih. Aduh. Beb, kamu yang lempar ya? Ja, mari kita pergi dari sini, Ina. Maafkan saya, Papa. Saya terpaksa jadi anak durhaka. Ya elah, Bebek. Masa kamu rela sih jadi anak durhaka demi Ina? Ja, saya tidak punya pilihan lain. Saya harus selamatkan kamu, Ina. Maafkan saya. Iya deh, Beb. Gak apa-apa kok. Heh, dasar anak durhaka. Kukutuk kau jadi. Tunggu dulu. Gue kan bukan di Indonesia. Ja, maafkan Maaf ya, saya, Dedi. Papa. Saya tidak sengaja. Dasar anak durhaka. Ja, Sini kamu. maafkan Jangan saya. lari. Ina dibawa lari-lari lagi. Ja, Ina, saya capek sekali berlari. Iya, Beb.
bertemu si Sweden dan Finland. Beb, itu ada rumah di situ. Mendingan kita neduh di situ aja dulu yuk. Nggak apa-apa, sambil silaturahim sama yang pemilik rumah. Baiklah Ina, mari. Halo Om, buka saya Om. Hah? Om, emangnya ini rumah siapa, Beb? Ina, ini rumah Om saya. Nama dia adalah tunggu saya, Om. Saya harus masuk. Ini keadaan darurat. Ya, Beb, lagian tadi pas dibukain kamu malah diem-diem aja. Itu kiranya dia diam saja. Jadi saya ikut dia juga. Alah, Beb. Halo, Mbak. Tante. Jadi kedatangan kami ke sini tuh untuk... Aku cowok. Hah? Cowok? Kirain cewek tadi. Kok lebih cantik dari Ina sih? Gemoy lagi. Aduh, kok ngomongnya gitu sih? Waduh, kok baperan? Maaf, maksud Ina. Yah, gitu doang kok baper sih. Ina kan lagi pengen puji dia, bukannya lagi ngehina. Ina, itu kiranya kamu bicara dengan dia panggil Mbak. Padahal dia kan laki-laki. Dia kan om-om. Ya, lagian Beb, Ina kan nggak tahu rambutnya aja panjang dan gemoy gitu. Kirain tadi istrinya om kamu. Lain kali kamu harus jaga mulut. Iya deh, Beb. Aku dipanggil Mbak Tante. Makanya tadi aku gak bukain mereka, kamunya ngeyel sih. Tiba-tiba Roski ingin BAP, akhirnya Ina nungguin Roski BAP dulu. Beb, kamu kenapa? Kok tegang gitu? Saya sudah tidak tahan, bye. Lega sekali. Bisa-bisanya Beb di keadaan seperti ini. Oh iya Beb, udah yuk kita pulang aja. Tadi kan kita belum makan loh. Mari. Petualangan hari ini seru banget ya Beb. Banyak hal yang gak terduga. Kamu benar sekali, Ina. Hehehe. Halo, makasih ya yang sudah join cerita bersambungnya. Next kita bikin cerita bersambung lagi ya. Stay tune.